Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Aulia dengan nomor induk mahasiswa 1198030201 dari kelas Sosiologi E. Izin menjawab pertanyaan mengenai mata kuliah Sosiologi Industri untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Industri, di mana mengenai soal pertama itu yaitu jelaskan mengenai sosiologi, mengenai industri dan juga sosiologi industri. Jadi mengenai sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, di mana di dalamnya terdapat perubahan-perubahan sosial dan juga norma-norma sosial yang bersangkutan dengan kemasyarakatan. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang kategoris, murni, abstrak, berusaha memberi pengertian-pengertian umum, rasional, empiris, dan juga bersifat. Lalu mengenai penjelasan mengenai industri, di mana industri memiliki pengertian dan juga definisi yang sangat luas sesuai dengan karakteristik dari jenis masukan seperti proses produksi yang berlangsung dan keluaran yang dihasilkan. Nah, jadi sosiologi industri ini merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang membahas karakter dan juga arti dunia kerja secara kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang berhubungan dengan industri itu tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan kegiatan kerjanya, tapi juga hal lain yang secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas kerja dalam industri tersebut. Lalu mengenai soal nomor 2, mengenai apa saja sih objek dan ruang lingkup sosiologi industri yang diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu internal dan juga eksternal. Nah, secara internal, sosiologi industri itu menganalisis tingkah laku manusia dalam konteks hubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya terkait hubungan kerja buruh pengusaha, organisasi industri, manajemen industri, sampai kepada kepemimpinan dalam industri. Sedangkan dalam ruang lingkup eksternal, sosiologi industri itu menganalisis kegiatan manusia melalui latar belakang sosial, ekonomi, dan juga kultural yang saling berlainan. Lalu mengenai soal nomor 3, yaitu apa saja sih ciri masyarakat pada masa pra-industri. Nah, ciri masyarakat pra-industri itu ada 6. Yang pertama ada produksi yang terbatas. Jadi pada masyarakat pra-industri ini tuh masyarakat belum bisa memproduksi barang secara banyak dan hanya memproduksi sebatas ruang lingkup desanya saja ataupun luar desa yang bertetanggaan. Lalu yang kedua, ekonomi bertumpu pada pertanian. Jadi pada masyarakat praindustri ini tuh masyarakat tuh hanya fokus kepada industri pertanian, di mana pertanian itu untuk menunjang kehidupan mereka saja. Lalu yang ketiga ada pembagian kerja yang terbatas, di mana dalam masyarakat praindustri ini proses produksi itu relatif sederhana dan banyak spesialisasi kerja terbatas. Lalu yang keempat, di mana terdapat variasi kelas sosial yang sangat terbatas, di mana kelas sosial pada masa itu tuh setara. Lalu yang kelima ada komunikasi antar komunitas terbatas. Jadi hanya sedikit orang yang melihat atau mengetahui kondisi di luar desanya. Jadi mereka tuh hanya mengetahui kondisinya tuh hanya sekitar desanya saja. Lalu mengenai soal nomor 4, yaitu apa saja sih macam dampak dari adanya industri ini. Yang pertama ada urbanisasi, di mana akibat dari industrialisasi ini orang-orang dari pedesaan bermigrasi ke kota dan mencari pekerjaan di pabrik dengan maksud untuk mengubah perekonomian keluarga. Nah, contoh dari urbanisasi ini tuh perpindahan masyarakat dari desa yang mengakibatkan populasi penduduk kota semakin meningkat dan semakin membludak. Lalu ada eksploitasi tenaga kerja, di mana eksploitasi ini tuh pemberian imbalan yang tidak wajar kepada para pekerja, di mana jumlahnya kurang dari jumlah total produksi setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan barang-barang modal. Lalu yang ketiga ada perubahan pada struktur keluarga, di mana dunia industri ini tuh semakin marak sehingga banyak petani mulai meninggalkan lahan pertanian dan juga beralih profesi menjadi pekerja pabrik. Nah, perubahan itu terjadi karena hasil panen tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Akibat dari perubahan mata pencaharian ini membuat perubahan struktur keluarga yang semula berbentuk keluarga tradisional atau keluarga besar berubah menjadi keluarga inti yang disebut juga dengan keluarga modern, di mana di dalamnya terdapat anggota keluarga yang hanya terdiri dari suami, istri, dan juga anak.
Lalu yang keempat ada lingkungan hidup, di mana lingkungan itu banyak membawa dampak negatif seperti pencemaran air, polusi udara, pencemaran tanah, dan juga banyak lain sebagainya. Nah, dampak dari berkembangnya industri itu juga merubah gaya hidup masyarakat yang lebih condong kepada budaya konsumsi, sehingga banyak orang-orang boros gitu, lebih memilih membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Lalu mengenai soal nomor 5 yaitu mengenai 5 faktor atau dimensi yang mempengaruhi masyarakat post industri, di mana menurut Daniel Bell terdapat 5 dimensi yang mempengaruhi masyarakat post industri pada masa itu. Dimensi yang pertama itu menyangkut sektor ekonomi, di mana masyarakat penghasil barang berubah menjadi masyarakat penghasil jasa. Dimensi kedua terjadi di lapangan pekerjaan, di mana terdapat perubahan dalam teknis kerja, yaitu keunggulan kelas profesional dan juga teknis. Lalu dimensi ketiga, di mana masyarakat post industri memusatkan pengetahuan teoritis terhadap inovasi dan pembentukan kebijakan bagi masyarakat. Lalu dimensi keempat yaitu orientasi masa depan yang mengendalikan teknologi dan penafsiran teknologis. Lalu dimensi yang terakhir, yang kelima ini, mencakup pengambilan keputusan dan penciptaan teknologi intelektual baru dan berhubungan dengan metode-metode dan cara-cara memperoleh pengetahuan. Lalu mengenai soal nomor 6 yaitu mengapa sih persoalan buruh di Indonesia ini selalu melakukan protes, aksi demonstrasi baik kepada pihak pemerintah ataupun kepada pengusaha. Mengapa? Karena adanya ketidakadilan seperti yang terjadi pada aksi demonstrasi mengenai Omnibus Law. Dari banyaknya pasal yang dinilai bermasalah, terdapat 3 diantaranya itu yang benar-benar mengancam kehidupan para pekerja jika aturan tersebut itu diberlakukan. Nah, yang pertama adalah tindakan tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja itu dapat dikontrak seumur hidup tanpa ada kewajiban mengangkat sebagai pegawai tetap. Karena yang namanya pegawai kontrak itu kan gajinya tidak sama seperti pegawai tetap, tapi ritme kerjanya sama seperti pegawai tetap. Itu kan tidak adanya ketidakadilan. Jadi mereka itu tuh menyuarakan suara dengan aksi demonstrasi bersama-sama agar didengar oleh baik itu pihak pemerintah ataupun pihak pengusaha. Karena jika tidak dengan aksi tersebut, biasanya pihak pemerintah ataupun pihak pengusaha itu tidak mendengar sama sekali protesan dari para pekerja ataupun dari pihak bawah. Nah, solusi apa sih yang diberikan gitu? Karena mungkin sudah saatnya pemerintah itu mendengar apa yang disuarakan oleh masyarakatnya, apa yang menjadi keresahan bagi masyarakatnya. Sudah saatnya masyarakat dan juga pengusaha itu mendengar untuk industri Indonesia yang semakin berkembang. Lalu pertanyaan nomor 7 dan yang terakhir, pertanyaan mengenai pertumbuhan kerajinan menjadi industri itu kan melalui 3 tahap, yaitu sistem domestik, manufaktur, dan sistem pabrik. Di mana sistem domestik ini tuh merupakan sebagai tahapan kerajinan rumah atau home industry, yang dimana para pekerjanya masing-masing tuh menggunakan alat-alat kerja mereka sendiri. Jadi dalam tahap ini tuh masyarakat membuat industri dengan alat yang mereka buat sendiri gitu, secara tradisional lah lebih ini ya mah. Lalu yang kedua ada tahapan manufaktur. Nah, setelah kerajinan industri semakin berkembang nih, diperlukan juga sebuah tempat khusus untuk pekerja agar majikannya itu bisa mengawasi cara kerja dan juga mutu produksinya dengan lebih baik. Nah, pada tahapan itu hubungan majikan dengan pekerja itu terjalin lebih akrab karena tempat kerja mereka menjadi satu dan jumlah buruhnya tuh juga masih sedikit. Lalu di mana tahap ketiga yaitu sistem pabrik. Pada tahap ini tuh sistem pabrik kerajinan itu sudah dikerjakan menggunakan mesin. Jadi sudah banyak para pekerja yang bekerja dan dibantu dengan mesin karena jumlah produksi yang semakin meningkat. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.